Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rinda Wahini kembali menjumpai Anda tentunya dalam program Sumbar Ranca Bana. Nah pemirsa, seperti biasa di hari Jumat ini tentunya kita edisi religi, dan hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang luar biasa tentunya. Dan hari ini kita mengangkat tema sangat luar biasa, yaitu membangun keluarga Islami yang sadar literasi. Tentunya kita tahu bahwasanya literasi ini adalah kesadaran membaca dan juga menulis, dan sekarang kita mengaitkan ini dengan keluarga Islami. Nah bagaimana kita akan membahas ini bersama dengan komunitas Positive Parenting Community, dan sudah hadir di studio Padang TV hari ini dua orang narasumber yang sangat luar biasa. Kita akan berbincang-bincang seperti apa ini pentingnya literasi dalam keluarga Islami tentunya. Sudah hadir di studio Padang TV, kita sapa terlebih dahulu. Ada Kak Nur Ainun, SPSI, kita sapa. Assalamualaikum Kak Ainun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat hari ini Kak Ainun? Alhamdulillah. Masya Allah. Di sebelah Kak Ainun ada Kak Lola Arinoverizal S-Home. Assalamualaikum Kak Lola. Waalaikumsalam. Sehat Kak Lola? Alhamdulillah. Terima kasih Kak Ainun dan Kak Lola sudah hadir di Studio Padang TV hari ini. Kak Ainun lagi sibuk apa? Alhamdulillah hari ini kita sibuk untuk menyadarkan orang tua betapa pentingnya literasi. Jadi memang saya konsennya memang di parenting, dan ternyata parenting itu enggak hanya gimana kita mendidik anak, tapi gimana caranya dalam keluarga itu sadar literasi. Sadar literasi ya. Itu sih di samping ya sebagai orang tua ya, pertama-tama memang sebelum kita beranjak ke keluarga orang, tentu keluarga kita dibereskan dulu. Iya, dibereskan dulu. Makanya kita dari kecil itu, anak-anak dari bayi, saya sudah membiasakan berinteraksi dengan buku. Baru juga kemarin kita berkunjung ke perpustakaan daerah, padahal anak saya masih bayi. Karena memang kalau nggak dibiasakan anak-anak dengan buku itu jauh gitu. Makanya inilah yang pengen kita dari komunitas untuk mengajak, yuk para bunda agar mau loh untuk mendekatkan anak ke buku. Karena memang hanya dengan buku. Karena kalau hanya mengukur kemampuan kita berbicara, ya kalau boleh jujur, kosakata kita seberapa banyak sih? Iya, betul. Ya kan? Nah, hanya dengan buku kita bisa menambah kosakata. Coba cek orang sukses dimanapun, itu biasanya pertama pasti suka baca. Terus yang kedua, orang yang suka banyak bicara pasti karena apa? Karena banyak kosakata. Kosakata dari mana kalau nggak kita baca? Kalau hanya terbatas dari lisan ibu, ya palingnya warisan-warisan dari orang tuanya dulu. Kan. Nah, makanya inilah yang ingin kita dari komunitas ini mengajak sebanyak-banyaknya orang tua, terutama orang tua di Sumbar ya. Mudah-mudahan di seluruh Indonesia disadarkan bahwa memang mendekatkan anak dengan buku ini sangat penting agar terbangun keluarga yang bukan hanya cerdas, tapi juga keluarga yang dekat dengan Islam, dekat dengan Allah dan Rasulullah. Karena memang Islam itu memang mengajarkan umatnya harus cerdas gitu. Dengan cerdas itulah kita harus dekat dengan buku. Ya, begitu Kak. Begitu pentingnya literasi yang akan kita bahas sekarang ini ya Kak Ainun ya. Kak Lola lagi sibuk apa nih Kak Lola? Ya, saya ibu rumah tangga dengan 4 anak. Masya Allah. Sudah 4 anggota ya. Alhamdulillah. Tambah pekerjaan sampingan yang mengajar di SMA sebagai guru bahasa Jepang ya, sensei. Tambah lagi tadi speak up keluar ya, bagaimana pentingnya literasi di komunitas kami seperti itu. Nah ini yang menarik nih ya, bahwasanya literasi dalam keluarga Islami ini yang mau kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pentingnya literasi dalam keluarga Islami, tentu kita membahas dulu nih komunitas yang digeluti atau yang ditekuni oleh kedua orang yang hebat ini ya, ibu rumah tangga juga ini ya. Ini adalah Positive Parenting Community. Tentu kita membahas dulu ini Kak Ainun. Seperti apa sih komunitas ini Kak Ainun? Jadi komunitas ini berdiri baru dari Januari ini. Jadi kita ingin dari komunitas ini menyadarkan para, seperti yang sudah saya jelaskan di awal ya. Kita ajak para orang tua untuk mau, ya pada intinya memang sadar dulu ya membeli buku. Karena memang dari membeli buku itu akses perpustakaan yang jauh, akses toko buku yang jauh gitu ya. Jadi memang mau nggak mau ya kita harus memanfaatkan online ya untuk membeli buku gitu. Makanya di komunitas ini kita banyak mengajak orang tua
karena dengan banyaknya orang lah kita bisa mengajak orang lebih banyak lagi gitu. Jadi di komunitas ini kita akan bukan hanya sekedar baca, tapi tujuannya itu gimana agar anak-anak itu semakin cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah. Karena fokus kita nanti kan usia 0 sampai 8 tahun itu kan usia membangun mental ya, membangun karakteristik, pondasi dasar agar anak-anak itu tidak tergerus dengan perkembangan zaman. Sekarang ini pengaruh gadget luar biasa ya Kak. Sekali pencet itu kita bisa belalang buana seluruh dunia ya kan. Nah, apa makanya saja bisa kita ketahui ya. Iya, jadi di usia 0 sampai 8 tahun itu pentingnya membangun pondasi, makanya kita di komunitas itu pengen semua orang tua sadar bahwa menghadirkan Rasulullah di rumah kita. Gitu. Jadi menghadirkan Rasulullah itu gimana caranya, kan nggak mungkin ya Rasulullah udah nggak ada gitu ya. Makanya kita hadirkan buku yang memang membangun kesadaran kita untuk tahu bahwa Rasulullah itu selalu ada bersama kita ya dengan membaca sirahnya gitu. Sirahnya ini karena gini, misalnya nih kakak cinta kepada seseorang, biasanya kan kalau kata istilah orang Jawa itu kan cinta itu apa sih biasanya ya? Sering ketemu makanya jadi cinta, gitu kan? Nah gimana kita bisa cinta kalau kita nggak pernah ketemu? Betul. Ya, makanya kalau kita dekat dengan Rasulullah, walaupun itu dengan bukunya, gitu ya. Karena kan buku ini, buku-buku yang kita tawarkan itu di komunitas ini, buku-buku yang memang apa ya? Sudut pandangnya itu bercerita, bukan textbook yang kaku, tapi memang mengalir seperti menghadirkan sosoknya itu langsung gitu. Jadi makanya ketika anak-anak membaca itu, anak-anak akan ngerasain, oh ada loh Rasulullah gitu, oh nyata loh gitu. Jadi karena kalau sudah dekat, ya dia akan cinta. Berarti imajinasinya langsung terbayangkan. Iya. Makanya kalau nggak didekatkan dengan Rasulullah, gimana dia akan cinta gitu. Makanya dari 0 sampai 8 tahun itu membangun pondasi iman. Kalau dalam istilah kita ya, membangun pondasi iman agar nanti setelah pembangunan pondasi itu kokoh, ya kemanapun dia terbang gitu, seperti layang-layang ya Kak ya, kemanapun dia terbang kita bisa menariknya kembali. Kalau misalnya dia dibawa angin ke timur, ke utara, ke selatan gitu ya, kita bisa tarik lagi dengan pondasi iman itu. Makanya kalau ini terbangun, bukan hanya soal kesuksesan dunia yang kita kejar gitu. Kesuksesan dunia itu gini, saya ada pepatah. Kalau kita menanam padi, rumput tumbuh nggak? Pasti tumbuh. Kalau kita nanam rumput, mustahil ya. Mustahil kan padi tumbuh. Nah, itulah kenapa yang pertama itu kita sebagai keluarga muslim, yang pertama itu harus kita tekankan kepada anak pondasi iman itu, karena kalau kita orientasinya sudah akhirat, itu dunia akan datang insya Allah gitu. Ini yang harus, karena memang usia-usia mental anak yang 0 sampai 8 tahun itu masih suci gitu, masih fitrahnya itu masih memang mengarah kepada hal-hal yang baik. Ketika itu masih sama seperti gelas ya, gelas kosong kita isi dengan air putih, itu tuh pasti jernih gitu. Tapi kalau sudah besar, sudah banyak pengaruh sana sini, itu akan lebih sulit. Makanya pentingnya membangun literasi, terutama literasi tauhid ya, sirah Rasulullah itu harus dibangun dari usia 0 sampai 8 tahun gitu. Karena usia 0 sampai 8 tahun itu memang usia yang disampaikan tadi bahwasanya ini memang sedang waktu untuk apa ya, lagi kosong-kosongnya, kemudian diisi dengan hal-hal positif, maka itulah yang mereka ingat ya. Iya. Sebenarnya bukan kosong sih Kak, karena kan fitrahnya kan ketika anak dari kandungan itu kan sudah bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusan Allah. Tinggal kita menjaganya, menjaganya agar fitrah itu tetap terjaga. Karena kalau nggak dijaga, ya sama seperti tanaman. Ya, tanaman itu sekualitas sehebat apapun bibitnya, kalau kita nggak jaga misalnya tanahnya yang bagus, pupuknya yang bagus, kita siram sesuai dengan waktunya, itu nggak akan jadi, gitu, nggak akan tumbuh. Makanya kita menjaga fitrah ini dengan apa ya? Makanya kita mengkampanyekan, ayo baca buku sirah, gitu. Kampanye kita itu ayo baca buku sirah. Jadi kalau boleh nih, kalau boleh mewajibkan, jadi sebenarnya membaca sirah itu wajib bagi keluarga muslim. Apalagi Kak Rinda mau menikah kan, jadi nanti wajib membaca sirah bagi anak-anaknya. Karena apa? Kita nanti nggak akan kesulitan, Masya Allah. Nanti Abu Lola akan bercerita gimana kasus-kasus di lapangan ya terkait dengan anak-anak. Bukan hanya mengajarkan bagaimana, ayo sholat, ayo baca, bukan hanya itu. Mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik aja sulit gitu.
Gimana untuk itu? Makanya ayo membaca sirah dari nol, minimal dari misalnya nggak dari nol usia banget gitu ya, tapi minimal ayolah sadar gitu. Ayolah semua orang tua sadar gitu bahwa membaca sirah ini sangat penting, karena nggak akan bisa kita menghadirkan nasihat sedemikian rupa kalau bukan langsung dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Tapi ketika apakah penting ketika usia dalam kandungan pun apakah penting ya untuk seorang ibu membacakan itu ketika dalam kandungan? Penting, sangat penting, karena kan di dalam kandungan itu kan indera yang paling pertama aktif itu kan telinga, ya kan? Saya dulu waktu masih hamil itu sudah membacakan buku pada anak saya, dan sekarang alhamdulillah nama anak saya yang terakhir itu Afiyah, sekarang umurnya 1,5 tahun. Saya bukan dalam rangka membanggakan diri sebagai seorang ibu ya, tapi membanggakan bahwa luar biasa Allah menciptakan otak manusia. Tugas kita hanya menjaga gitu ya. Dari bayi saya bacakan buku, ketika bayi sudah melihat buku, alhamdulillah di rumah lumayan banyak buku, dan kunjungan-kunjungan kita biasanya ke toko buku, dan dia sangat akrab dengan buku. Jadi setiap ketemu ayah baca, setiap bangun tidur baca buku. Saya ngitung kosakatanya itu sudah melampaui dari umurnya gitu. Sekarang umurnya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Jadi kan ada ya minimal batasan kosakata kan, anak sekian bisa, dia 80 kosakata sudah ada gitu. Jadi makanya bukan saya ngebanggain diri, karena semuanya orang sebenarnya cerdas gitu, sebenarnya pintar, sebenarnya punya potensi, kemampuan yang sama. Iya, betul. Tinggal gimana kita ngejaganya. Makanya dalam kandungan pun nggak apa-apa, bacain aja buku. Makanya buku yang paling penting dibacakan itu ya memang terkait dengan karakter. Nah, karakter apa sih? Siapa sih yang paling bagus, yang paling diakui di dunia kalau bukan Rasulullah? Ya kan? Nah, siapa yang paling diidolakan ya? Bahkan penulis buku 100 manusia berpengaruh yang bukan muslim aja menempatkan Rasulullah di urutan pertama. Berarti kan sangat diakui gitu kan? Oke, kita ini nih sebagai seorang muslim, ayo gitu, nggak jauh-jauh loh sebenarnya solusi itu, dekat dengan kita, tinggal kita mau nggak ngambilnya gitu. Tergantung kitanya lagi ya memanfaatkannya seperti apa ya. Oke, kita ke Kak Lola nih. Ini Kak Lola, bagaimana sih program-program yang dihadirkan dalam komunitas ini, seperti apa nih Kak Lola? Program dalam komunitas kami ini beragam ya, tapi fokus kepada bagaimana pembinaan orang tua melek literasi, perbaikan bagaimana parenting itu dihadirkan lebih baik lagi. Setiap hari kan kita ibu rumah tangga bergelut dengan kasur, sumur, dapur. Pastilah sangat membutuhkan komunitas yang bisa meluahkan unek-unek hati, minimal dulu meluahkan unek-unek hati. Di komunitas ini alhamdulillah itu terjawab semua. Bagaimana ibu rumah tangga capek lah, sekedar itu aja dikeluarkan sudah mengobati obat ya. Apalagi di situ dibimbing kami bagaimana parenting yang lebih baik dengan memerdekakan diri sendiri terlebih dahulu, bukan menyalahkan pasangan di sebelah atau anak. Bagaimana memperbaiki diri dulu, menyehatkan diri dulu, seperti itu. Dan alhamdulillah selama ini saya mencari-cari komunitas yang seperti ini, jawabannya ada di sini. Alhamdulillah sekali kan. Jadi komunitas ini kita bergerak dengan satu tujuan. Kalau kita bergerak sendiri pasti jalannya pelan. Dengan ada komunitas, satu visi, satu misi, alhamdulillah geraknya walaupun belum berlari sudah agak lebih cepat. Tapi ada pergerakan ya? Iya, begitu. Dan Kak Ola sendiri sudah bergabung dalam komunitas ini sudah berapa lama Kak Ola? Sebenarnya komunitas kami ini udah lama, cuman kami bermetamorfosis. Seperti itu. Sudah dari awal di Januari mulai kami buka, saya sudah mulai bergabung di sini.
Oke, jadi setidaknya untuk ibu rumah tangga ini ya yang mengeluhkan untuk sebenarnya untuk me time untuk diri sendiri bagi ibu rumah tangga itu sangat penting ya. Ini salah satunya untuk bergabung dalam komunitas ini. Ketika mengeluhkan kehirup pikukan di rumah tangga untuk me time untuk diri sendiri itu marilah bergabung dengan komunitas ini salah satunya ya. Oke. Ini menarik sekali ini untuk ibu rumah tangga khususnya untuk mempererat lagi keluarga Islami tentunya, dan kita akan bahas lagi lebih lanjut ini mengenai pentingnya literasi dalam keluarga Islami. Tapi kita tahan dulu ini. Ini sangat menarik sekali pembicaraan kita. Tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan nanti di segmen yang berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap dalam program Sumbar Rancak Bana. Kita akan kembali sesaat lagi. Ya, Mapatung. Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang diantaranya tangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Akibat kerusakan jalan bukan hanya mengganggu mobilitas warga, namun juga pendistribusian sembako ke daerah tersebut. Tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86% dari total angkatan kerja yang ada. Kota Payakumbuh dalam darurat sampah. Banyak sampah yang menggunung dan berserakan di jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel terus mengalir dari warga Padang. Salah satunya, bantuan makanan bertajuk Dapua Padang untuk rakyat Palestina. Di antara kuliner khas Pantai Tiku ini ialah pensi, langkitang, dan kerupuk kuah. Aneka makanan inilah yang menjadi pelengkap wisatawan saat duduk santai menikmati suasana pantai. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam program Sumbar Rancak Bana. Kita masih membahas mengenai membangun keluarga Islami yang sadar literasi. Kita tadi sudah membahas mengenai komunitas, yaitu Positive Parenting Community. Kita masuk ini bagaimana pentingnya literasi dalam keluarga. Kita ke Kak Ainun nih. Gimana nih Kak, literasi dalam keluarga Islam ini, segimana sih pentingnya literasi dalam keluarga ini, seperti apa nih Kak Ainun? Baik, gini ya, saya kemarin kan googling. Hasil dari risetnya UNESCO, itu minat baca anak-anak di Indonesia 0,001%. Bayangkan, artinya apa? Ini Indonesia ya? Iya. Terbaru ya. Artinya apa? Artinya dalam 1 juta manusia itu hanya 1 yang mau baca. Bayangkan. Jadi dari sinilah, sementara kita tahu ya, Indonesia ini umat Muslim
mayoritas, ya kan? Jadi seharusnya kita juga harus sadar bahwa Islam ini dibangun dari kecerdasan gitu. Kita masih ingat 5 karakteristik wajib Rasulullah. Fatonah, tablik, sidik, amanah, 4 ya? 4 kan. Nah, jadi dari 4 ini semuanya itu memang pentingnya itu pertama kecerdasan otak, yang kedua kecerdasan emosi. Nah, kalau kita nggak belajar literasi dari kecil, ya sebagai umat muslim gitu ya, ini nih gimana nih kita bisa meniru Rasulullah, gimana kita bisa menghadirkan kemenangan, gimana kita bisa menghadirkan masa depan yang lebih gemilang, karena dijanjikan bahwa masa depan itu memang milik umat muslim gitu kan, orang Islam gitu kan. Tapi gimana nih gitu, inilah kekhawatiran inilah sebenarnya yang membuat saya dan teman-teman itu aktif di sini untuk mengajak semua keluarga muslim, ayo kita baca buku, ayo kita melek literasi, ayo kita hadirkan buku di rumah kita gitu. Ya nggak apa-apa lah, pelan-pelan seperti yang disampaikan tadi Bu Lola ya, pelan-pelan kita berjalan, tapi minimal kita bergerak gitu, minimal kita mulai. Nggak ada buku, bahkan saya pernah baca ya, di dalam rumah keluarga muslim itu Kak Rinda, katanya minimal harus ada buku 1000. Karena ini ya? Iya, jadi kita tuh harus punya 1000 buku di rumah kita. Karena kebangkitan itu, kesuksesan itu dimulai dari kecerdasan. Kecerdasan itu nggak akan bisa didapat kalau kita nggak sadar literasi, ya kan? Jadi makanya, ayo kita semua keluarga muslim baca buku, baca buku. Makanya saya itu selalu posting kampanye buku, kampanye baca buku, kampanye. Jadi kemana pergi bawa buku, karena memang ya nggak apa-apa saya mungkin nggak bisa mengajak jutaan orang, minimal siapa yang ngelihat postingan saya sadar gitu. Saya makanya, karena memang kalau bukan kita yang memulai, siapa gitu. Kalau bukan dimulai dari keluarga kita, siapa nih yang mau menggerakkannya gitu. Jangan sampai apa itu 0,001% itu bertahan terus menerus gitu. Padahal coba kita lihat, cek ya, negara-negara maju itu rata-rata semuanya itu karena minat baca yang tinggi. Gimana kita mau maju? Nggak usah kita menuntut, kenapa pemerintahnya begini, nggak usah kita menyalahkan apapun. Mulai dari kita, mulai dari keluarga kita. Ayo sadar gitu, ayo sadar bahwa kita ini punya batas kemampuan untuk memahamkan anak soal konsep. Makanya kita perlu buku, perlu pendamping gitu, perlu pendamping yang untuk menemani kita melihat anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik. Makanya nggak bisa, yang harus menghadirkan itu sesungguhnya adalah keluarga muslim. Karena Rasulullah selalu mendorong umatnya untuk menjadi umat yang cerdas. Gitu Kak. Tapi ketika apa ya yang membedakan ketika kita membaca memang buku yang seutuhnya buku dengan kita membaca buku dengan buku digital, apa nih yang membedakan? Iya. Sebelum kita ke digital, buku digital ya, saya pengen ngasih, ada penelitian kemarin saya baca ya. Ketika kita melihat objek yang diam, otak kita semakin aktif. Ketika kita membaca objek yang bergerak, otak kita semakin diam. Nah gitu, itu dari sisi video. Nah kalau literasi, belum lagi misalnya, karena memang membaca buku yang hitam putih itu, hitam putih ya, kalau buku-buku ini yang kita bawa ini malah berwarna, untuk sebenarnya ngebantu memindahkan anak-anak yang sudah terpapar dengan gadget yang warna-warni gitu ya, yang enak penuh gambar. Makanya kita pindahkan ke buku yang bukan hitam putih, jadi berwarna semua Kak, berwarna, sehingga anak-anak itu nggak terlalu jauh lah jomplangnya perpindahan dari gerak dilihat dari video tadi gitu kan ke buku-buku yang berwarna-warni ini gitu. Jadi kalau kembali ke buku digital tadi, tetap kita butuh buku fisik, karena buku fisik itu membuat kita itu, otak kita semakin aktif Kak, gitu. Karena kalau hanya digital gitu ya, pertama pengaruh pengaruh gadgetnya tadi gitu ya. Jadi kita ini enggak apa namanya itu,
nggak akrab dengan buku itu loh, nggak akrab dengan buku. Kalau hanya dengan gadget, nggak ada loh bentuk fisik buku itu yang harus kita lihat gitu. Memang oke lah, orang akan bertambah pengetahuan, tapi tetap bertambah. Tapi tetap kita perlu menghadirkan buku fisik. Buku fisik inilah yang menunjukkan bahwa ini loh literasi gitu. Karena kalau seandainya literasi yang sesungguhnya ini loh. Ketika gitu. kita punya buku fisiknya. Karena memang hanya dengan buku untuk menunjukkan nilai-nilai keilmuan. Gitu. Kalau menurut Kak Lola sendiri, yang disampaikan tadi bahwasanya ada 0,001% ini ya. Ini kalau menurut Kak Lola sendiri ya, kira-kira apa sih Kak yang membuat bahwasanya kita di masyarakat Indonesia ini sehingga rendahnya literasi kita? Apa kira-kira dari gambaran seorang sensei ini? Pertama, target literasi kita tuh kan anak. Anak pasti pengaruh besar orang tua. Iya. Kalau orang tua sudah tidak merasa penting tentang literasi, bagaimana kita menuntut anak untuk bisa berliterasi? Terus yang kedua, sekolah. Kan anak kita lama di sekolah, rentang waktunya dari jam 7, pulang jam 2, ada yang jam 3, ada yang sampai jam 4. Iya, betul. Sekolah, kalau kurikulum sudah sangat mendukung untuk anak-anak berliterasi, bagaimana pelaksanaannya di lapangan lagi, itu mungkin menurut saya yang sangat fundamental yang harus diperbaiki. Bagaimana ayo membaca digaungkan di keluarga-keluarga kita, bagaimana sekolah mengimplementasikan dengan maksimal literasi itu, dengan bagaimana caranya ada waktu spesialnya seperti itu. Kan anak kita wajib belajar 9 tahun, mereka lama sekali waktunya di sekolah. Sekarang sudah wajib belajar 12 tahun ya? Udah 12 tahun lagi. Ya itu ya, saya timpalin ya. Makanya kita di komunitas ini punya program wakaf buku, Kak. Wakaf buku? Iya. Karena dengan wakaf buku ini kita ngebantu lembaga-lembaga yang memang membutuhkan. Karena kita memang harus bergerak dari kanan, kiri, depan, belakang gitu. Kita sadarkan keluarga misalnya masih lama nih proses kesadarannya. Kita ambil nih dari sisi yang lain, dari sisi sekolah misalnya. Kita bantu nih sekolah-sekolah yang memang ingin membantu anak-anak muridnya. Makanya lewat wakaf buku. Wakaf buku ini alhamdulillah kita punya program tebar buku wakaf 1000 wakaf di Sumbar gitu. Jadi dengan 1000 wakaf ini mudah-mudahan buku-buku yang kita hadirkan itu memang boleh ya saya tunjukin bukunya ya? Boleh. Nah, ini salah satu contoh bukunya. Jadi buku Muhammad Teladanku Sepanjang Zaman ini buku yang bercerita tentang sirah Rasulullah dari masa Nabi Adam sampai wafat. Jadi di sini mudah-mudahan dengan membaca ini anak-anak itu nggak ngerasa didakwahi, nggak ngerasa diceramahi. Sholat nak, puasa nak, ini pokoknya ceramah-ceramah yang panjang lebar yang kayaknya sih anak-anak bosan gitu. Makanya dengan baca buku ini hadir nasihat yang seperti tidak nasihati gitu. Makanya kita semangat nih untuk menghadirkan buku ini di semua lembaga-lembaga. Kita juga pengen nih ngajak para orang tua yang memang mungkin udah anaknya udah besar-besar gitu ya, tapi peduli dengan literasi untuk membangun khususnya generasi-generasi Islam gitu ya. Yuk kita sama-sama gitu, sama-sama mewakafkan buku ini gitu. Jadi kita ini konsepnya kecil Kak, sederhana. Tapi dari yang kecil-kecil itu mudah-mudahan dampaknya besar. Jadi kita mengumpulkan misalnya ada yang 50.000, 100.000 untuk akhirnya nanti bisa puluhan juta dan kita bisa mendapatkan buku ini dan kita wakafkan, kita sebarkan gitu ke sekolah-sekolah yang membutuhkan gitu. Karena saya beberapa kali diundang di sekolah-sekolah ya untuk menyampaikan materi-materi parenting. Di situ itu rata-rata koleksi bukunya sedikit gitu. Ini kekhawatiran kita bersama gitu. Pasti nggak ada orang yang nggak pengen kita maju. Betul. Semuanya pengen maju kan gitu. Tapi apa nih yang bisa kita lakukan gitu? Apa yang bisa kita lakukan seminimal mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita belum bisa bergerak di lapangan, minimal yuk kita berpartisipasi untuk menghadirkan buku ini gitu. Buku ini memang sangat penting karena hanya dengan mengenal sirahlah anak-anak bisa lebih dekat dengan teladannya Rasulullah. Karena kalau nggak ada contoh konkret Kak, ya nggak ada contoh konkret di depan mata anak, gimana sih karakteristik Rasulullah itu jauh akan tergerus dengan pengaruh-pengaruh media, ya.
Media ini luar biasa Kak, menarik anak-anak kita. Makanya saya pernah kemarin dengar ya ceramahnya Ustadz Hanan Ataki ya. Saya dengar beliau menyampaikan begini. Sekarang itu kalau kita jauh dari sejarah Kak, sejarah Rasulullah terutama, kita itu kehilangan arah. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, kita gamang karena kita nggak punya pedoman. Tapi kalau kita tahu sejarah Kak, kita akan ngeh, oh iya, zaman dulu juga pernah kok seperti ini. Insya Allah kita bisa melaluinya, gitu kan? Makanya upaya orang-orang yang benci dengan Islam ini pengen menjauhkan anak-anak dari kisah-kisah Rasulullah. Pengen menjauhkan dengan cara apa Kak? Dengan cara menghadirkan tokoh-tokoh superhero yang seolah-olah itu ada, padahal fiksi. Gimana sih kekuatan fiksi bisa membangun masa depan yang nyata? Betul. Coba bayangkan, kita punya kisah loh, kisah-kisah heroik yang jauh lebih keren daripada kisah-kisah zaman sekarang. Saya kemarin lihat video di YouTube, jadi anak kelas 6 SD ditanya, Dek, udah punya pacar belum? Udah. Sudah. Semuanya kelas 6 SD. Terus ditanya nih, siapa pacarnya? Ternyata pacarnya itu tokoh-tokoh apa tuh yang Korea-Korea itu, anime. Jadi itu semacam nyata di imajinasinya. Bayangkan, saya ngambil sisi positifnya ya. Artinya apa? Imajinasinya itu kuat loh untuk menghadirkan sosok itu, sosok pacar. Dia menganggap itu pacarnya, hadirkan di dalam jiwanya kan. Artinya apa? Artinya kita bisa loh menghadirkan sosok Rasulullah di hati anak-anak kita. Gitu. Jadi artinya gimana upaya kita gitu, gimana upaya kita, katanya kita pengen punya anak yang soleh-solehah, kita pengen membantu Indonesia ini maju lebih hebat gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan gitu. Apa yang bisa kita, saya sebenarnya sedih ngelihat gimana anak-anak muslim ya, generasi muslim yang nanti mereka akan memimpin masa depan bangsa ini gitu. Tapi kenapa kalau hanya itu yang mereka tonton, yang mereka konsumsi sehari-hari, ya seperti itulah karakternya. Makanya ayo ayah bunda, teman-teman semuanya, kita bersama-sama gitu membantu anak-anak generasi muslim di Indonesia dengan cara menghadirkan buku Sirah Rasulullah Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Karena dengan menghadirkan Rasulullah di rumah kita, anak-anak akan semakin dekat dengan Rasulullah. Kalau sudah dekat, cinta. Kata Rasulullah apa? Siapa yang mencintaiku akan bersamaku di surga. Jadi kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Bayangkan kalau anak-anak kita sudah kita besarkan, uang kita banyak keluar. SD, SMP, SMA, kuliah, banyak habis uang kita Kak. Jangan sampai itu nilainya 0 gitu. Nilainya 0 kenapa? Karena akhirnya anak-anak kita tuh jauh. Jauh dari kita, jangankan dari Islam, dari kita aja jauh gitu. Makanya dengan menghadirkan ini mudah-mudahan bukan hanya karakternya yang terbangun, tapi kelak dia cinta dengan Rasulullah. Kalau sudah cinta dengan Rasulullah, apa jaminannya? Ya ketemu dengan Rasulullah di surga nantinya gitu. Tapi sebenarnya buku yang cocok ya untuk menjamin literasi itu baik dalam keluarga Islami ini, selain buku sirah dari Rasulullah, buku apa saja yang cocok kira-kira untuk keluarga, untuk keluarga Islami ya? Keluarga Islami ini seperti apa nih Kak Ainun? Kalau keluarga Islami itu kan memang arahnya itu gimana kita tetap terbangun pondasi iman yang baik gitu ya. Memang usia 0 sampai 8 tahun itu memang fase-fase kita membangun iman Kak, membangun pondasi iman. Memang ini hanya salah satu alternatif. Alternatif yang mau nggak mau memang harus kita hadirkan untuk memang anak-anak akhirnya sadar bahwa nggak ada yang bisa membuat kita hebat kecuali Allah. Gitu. Nggak ada yang bisa membuat kita ini menjadi baik kecuali meneladani Rasulullah. Maaf ya, azan. Jadi makanya kita jangan sampai lalai gitu ya, jangan sampai lalai dari kepedulian terhadap literasi Islami yang terkait dengan tauhid. Karena memang dari 0 sampai 8 tahun itu pondasi. Kan tadi di awal sudah kita bahas ya. Ya itu, pondasi iman itu memang terbangun dari 0 sampai 8 tahun, dan buku-buku yang perlu kita bacakan kepada anak-anak adalah buku-buku yang memang mengajak anak agar dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah. Makanya buku yang untuk bayi-bayi itu Kak, kita punya nih, kita punya buku-buku yang board book. Ini seperti apa ini?
Nah ini biar anak-anak kan kalau misalnya ketumpahan gitu kan, tarik-tarik nggak robek. Nah ini buku board book ini memang kalau ini buku ada Rasulullah di rumah kami. Jadi agar anak-anak itu terpatri karakter Rasulullah. Jadi di sini kegiatan-kegiatan sehari-hari sederhana bacaannya, tapi dalamnya itu gimana? Karena memang mencontohkan karakteristik Rasulullah. Salah satu isinya apa? Nih, jadi ceritanya gini, misalnya nih dia ingin makan gitu ya. Gimana nih karakteristik Rasulullah ketika mau makan? Oke, cuci tangan dulu gitu. Anak-anak itu biasanya lebih mudah mendengar nasihat itu kalau bukan diceramahi, ya. lewat cerita gitu. Kayaknya cerita-cerita ini salah satu lagi BBM nih. BBM itu Balita Berakhlak Mulia. Kalau ini versi yang cerita sehari-hari, kalau ini versi yang berima. Jadi rima ini ternyata hasil dari penelitian itu memudahkan anak cepat menyerap kosakata, Kak. Nih, saya bacakan contohnya boleh? Ya, ceritanya. Rasulullah berasal dari keluarga terhormat. Namun tak pernah beliau merasa paling hebat. Dengan siapapun Rasulullah bersahabat. Teman pun banyak didapat. Jadi kayak pantun, tapi ada konsep di dalamnya gitu. Jadi semuanya itu berima. Jadi saya ngebayangin, ya Allah, kalau saya menulis buku ini betapa sulitnya. Karena semuanya harus berima. Ternyata berima ini, Kak, memudahkan koneksi di otak anak sehingga dia cepat. Makanya dulu ada kan lagu-lagu yang anak-anak zaman dulu itu kan selalu seperti itu ya. Nada-nadanya cepat dihafal. Cepat menghafal ya, makanya buku ini salah satu untuk anak-anak di usia 0 sampai 8 tahun. Gitu. Ini satu lagi nih mau kita bahas nih. Kira-kira jika ini keluarga, salah satu keluarga yang mungkin yang tidak dibekali dengan literasi atau literasi keluarga Islami yang tidak kokoh di usia 0 sampai 8 tahun, ini apa sih kasus-kasus yang dialami di lingkungan, entah itu di sekolah ataupun dengan teman-teman sebayanya ini. Tapi kita tahan dulu, kita akan lanjutkan nanti di segmen yang berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetapkan program Sumber Rancak Bana. Kita akan kembali sesaat lagi. Ini sampai berapa menit ya? Saat patroli, tim menemukan sejumlah bekas galian alat berat, diduga bekas tambang emas ilegal. Pelaku begal alat kelamin perempuan berhasil diamankan Polres Pariaman setelah beraksi. Saat menjalankan aksinya, pelaku menggunakan sepeda motornya mengincar remaja putri yang menggunakan rok saat siang hari. Baik warga maupun pedagang berharap pemerintah segera melakukan penanggulangan. Salah satunya dengan memasang batu grep. Lapas kelas 2B Pariaman bersama TNI Polri melakukan penggeledahan sel tahanan. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan narkoba, namun petugas berhasil mengamankan berbagai macam barang, diantaranya bangkai sendok yang telah dirakit membentuk senjata tajam. Usai diamankan, belasan pelajar ini langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk diberikan pengarahan dan kemudian diberitahukan kepada orang tuanya dan membuat perjanjian. Bantuan dapur umum ini diberi nama Dapua Padang untuk Palestina. Dapur umum tersebut dengan menyediakan makanan gratis kepada ribuan pengungsi yang ada di Gaza, Palestina. Kondisi ini terjadi di Sumatera Barat, tepatnya Mapatunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Akibat kerusakan jalan bukan hanya mengganggu mobilitas warga, namun juga pendistribusian sembako ke daerah tersebut. Tahun 2023, angka pengangguran terus menurun menjadi 10,86% dari total angkatan kerja yang ada. Kota Payakumbuh dalam darurat sampah. Banyak sampah yang menggunung dan berserakan di jalan, sehingga mengganggu pemandangan. Bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina yang dibombardir Zionis Israel terus mengalir dari warga Padang.
Salah satunya, bantuan makanan bertajuk Dapua Padang untuk rakyat Palestina. Di antara kuliner khas Pantai Tiku ini ialah pensi, langkitang, dan kerupuk kuah. Aneka makanan inilah yang menjadi pelengkap wisatawan saat duduk santai menikmati suasana pantai. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan kami dalam program Sumbar Ranca Bana. Kita masih membahas mengenai membangun keluarga Islami yang sadar literasi. Oke, tadi kita sudah cukup panjang mengenai pentingnya literasi dalam keluarga Islami, dan kita sekarang membahas kasus ini. Kira-kira kasus seperti apa yang terjadi di lingkungan, entah itu sekolah ataupun lingkungan yang ada di sekitar anak-anak tentunya. Dan kita membahas ini sama Kak Lola ini. Ini gimana nih Kak? Seperti apa sih kasusnya ketika keluarga yang kurangnya literasi dalam keluarga Islam ini, seperti apa ini kasusnya nih? Oke, kebetulan pekerjaan tambahan saya kan mengajar di SMA. Jadi di kurikulum kita setiap ujian diusahakan untuk membuat soalnya high hodel thinking kan. Kalau bahasa kita dulunya soal cerita. Untuk soal cerita pasti sangat penting penelaahan, bagaimana memahami bacaan. Anak-anak kita melihat soal, panjangnya les sensei, ini sensei, tapi mereka bisa siap dalam 30 menit untuk 40 soal. Jadi dapat kita simpulkan mereka tidak membaca dengan seksama apa yang gitu. Kalaulah itu terjadi terus menerus, bisa kita bayangkan bagaimana hasil pendidikan. Terus yang kedua, bagaimana anak kita mencari solusi terhadap permasalahannya dia. Sekarang dengan rendahnya literasi, mereka dekat dengan media sosial, terkadang anak itu jauh dari jangkauan kita. Jangankan kami guru ya, orang tua saja sering berbicara kan, mereka di rumah Ibu, di dalam kamar, tapi mengurung diri. Itulah. Tapi ujung-ujungnya ada permasalahan, masuk ke BK, segala macamnya. Selain itu, dalam berbicara dengan mereka, visi misi ke depannya nggak jelas. Ngambang semuanya. Ditanya mau jadi apa nak? Udah kelas 3 SMA, nggak tahu, belum tahu. Mau kemana? Iya, mau kemana habis ini nak? Kamu jadi salah. Habis itu jangankan kita berharap dia bisa mencari solusi untuk dirinya, untuk negara, untuk dirinya saja sudah jauh dari harapan kita. Itu makanya di komunitas ini kami ayo mengajak, bahkan mungkin agak sedikit memaksa, ayo baca buku, ayo ini loh manusia yang paling sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak ada celah bagi dia dalam pola hidupnya, mulai dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya tertata dengan indah. Dan beliau adalah idola yang sangat paripurna, wajib untuk kita teladani. Dan saya kadang kan sebelum mulai atau di tengah mengajar sering-sering celetuk bertanya, "Nak, tahu nggak begini cerita Rasulullah ini?" Nggak tahu. Bahkan ada satu kali saya bertanya, tahu nggak siapa Buya Hamka? Tahu sensei, tahu sensei, di mana tinggalnya? Di Padang. Allahu Akbar. Itu loh Buya Hamka yang orang kita, anak kelas SMA, apalagi di bawah-bawahnya. Jadi bagaimana ya? Sesak loh membicarakan ini. Bagaimana masa depan mereka, bagaimana mereka mencari solusi terhadap dunia sekarang kan luar biasa permasalahan yang dihadapi kan. Jadi mohonlah para orang tua kalau menginginkan kesuksesan untuk anak-anak kita, biarlah kita nabung atau puasa cemilan, nabung untuk beli buku, mulai dari yang kecil-kecil segala macamnya, bersama-sama kita. Tapi ketika kasus di lingkungan pertemanan mereka seperti apa nih Kak?
Pembicaraannya nggak jauh dari seputaran apa yang ada di update di sekitar media sosial. Itu media sosial ya, bukan yang terjadi di lingkungan mereka. Apalagi kalau cowok seputaran game, kalau perempuan seputaran K-pop segala macam, bagaimana tetangganya nggak makan, bagaimana adik-adiknya segala macamnya, itu masih jauh. Mungkin dari selokal itu yang 35 orang, 1-2 orang yang melek dengan lingkungan sosialnya. Kasus-kasus seperti itu ya. Kalau dari Kak Ainun seperti itu? Iya, mungkin pemirsa di rumah bingung ya, sebenarnya apa sih kaitan gitu antara literasi dengan kepekaan anak terhadap lingkungan, terhadap kehidupan gitu ya. Karena memang hanya dengan membaca buku otak kita aktif, Kak. Dengan otak kita aktif itulah nanti dia akan tahu arah tujuan hidupnya kemana. Dengan dia aktif, jadi kalau kata Dr. Aisyah Dahlan ya, pernah ya Karinda lihat-lihat ya, kalau Dr. Aisyah Dahlan itu kan memang konsennya itu di otak kan. Jadi otak yang aktif itu, yang membedakan manusia dengan makhluk lain itu adalah otak di depan ini, bagian depan kan, yang berpikir itu neokortek ini kan. Membaca buku, itu otak yang bagian depan ini aktif kan. Tapi kalau tidak membaca buku, oke lah, mungkin ada aspek-aspek lain ya yang bisa mengaktifkan bagian depan. Tapi memang dari membaca buku ini yang paling membuat otak kita itu aktif, berpikir, mengambil keputusan, mengontrol. Ini kalau tidak terjaga, itulah yang membuat anak-anak nggak tahu apa nih yang harus aku lakukan, mana yang paling tepat yang harus aku lakukan dalam menyikapi segala situasi yang dihadapkan. Permasalahan banyak, tapi kemampuan dia untuk mengontrol diri, untuk mengambil keputusan, itu udah nggak punya. Di mana dia bisa mendapatkan itu kalau nggak ada literasi dalam keluarga? Literasi dalam keluarga itu sebenarnya bukan hanya soal membacakan buku, tapi dialog antara orang tua, berbahasa yang baik, komunikasi yang baik, agar nanti anak-anak itu terbiasa menggunakan, kasarnya nih Kak, otak. Jadi kalau otaknya itu nggak dipakai, sayang, aset yang paling berharga. Tapi di usia dewasa sekarang masih bisa diperbaiki tidak? Nggak ada sesuatu yang tidak bisa diperbaiki, masih bisa selagi di dunia. Selagi ada kemauan ya. Iya. Jadi kalau di Islam itu Kak, nggak ada batasan untuk berubah. Kalau Allah ingin merubah manusia boleh, tinggal bagaimana kita keyakinan kepada Allah. Karena gini, kalau seandainya nih kita sudah ikhtiar panjang, maksimal, tapi hasilnya belum sesuai, tenang, ada Allah yang mencatat ikhtiar kita. Minimal kita tidak lagi termasuk orang yang lalai dan tidak sadar. Gitu Kak. Biasa. Kak Ainun, Kak Lola, di waktu yang membatasi kita tentunya. Sebenarnya banyak sekali pembahasan yang mau kita bahas ini ya mengenai literasi. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya 0,0001% ini ya literasi kita di Indonesia sangat mengkhawatirkan sekali tentunya ya. Sebagai penutup pembicaraan kita di sore hari ini, Kak Ainun sebagai closing statement di sore hari ini silakan. Jadi ayah bunda yang sayang sama anak-anak, yang cinta, yang pengen anaknya soleh-soleha, ayo kita sadar literasi, karena hanya dengan sadar literasi kita bisa membangun masa depan anak kita yang lebih baik. Baca buku, terutama bacalah buku-buku yang menghantarkan pada cinta Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Kalau lah sebagai closing statement kita di sore hari ini, silakan. Ayah bunda semuanya, anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti kita akan ditanya tentang bagaimana kita mendidik mereka. Jadi salah satu bentuk perjuangan kita dalam memperbaikinya adalah dengan melek literasi, berkomunikasi, dan lebih lagi memperbaiki diri. Semoga kita menjadi orang tua yang lebih baik. Ayo membaca. Amin, amin, amin. Ayo membaca ya. Kak Ainun, Kak Lola, terima kasih sudah hadir di Studio Badak TV hari ini. Sangat banyak sekali pembelajaran yang kita dapat pada hari ini. Tentunya ayo membaca. Yang pentingnya adalah ayo membaca. Pemirsa, akhir kata saya Rinda Wahyuni mewakili segenap yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.